terhadap kinerja presiden dan kepada kepercayaan presiden. Untuk itu kita coba lihat bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden saat ini. Masih cukup baik ya presiden, ya sangat puas, 27,7%. Jadi 12,7% dari publik menyatakan bahwa mereka puas dengan kinerja presiden. 54,3% menyatakan cukup puas. Ini kalau digabungkan itu menjadi 67%. Jadi ada 67% publik saat ini yang menyatakan puas atau menerima kinerja atau apa yang dilakukan oleh presiden bersama jajarannya. Yang tidak puas masih cukup banyak, sekitar 30%. Jadi belum berubah dari hasil selesai pemilu yang lalu. Nah, bagaimana kalau kita lihat trennya? Ini trennya. Ya, jadi masih cukup tinggi tingkat kepuasan kepada presiden, meskipun menurun ya kalau dibandingkan dengan Mei 2019. Mei 2019 kan 71%. Ini pasca pemilu, sekarang agak turun menjadi 67%. Ada penurunan sedikit, tapi ini masih dalam angka yang tinggi. Artinya presiden sebetulnya punya modal yang cukup baik di hadapan publik. Kita tahu presiden kan salah satu modal utamanya ketika maju sebagai presiden adalah dukungan publik. Nah, dukungan publik itu masih ada terhadap presiden saat ini. Mungkin karena itulah publik masih demonstrasi berharap presiden melakukan sesuatu. Kalau publik tidak lagi percaya sama tidak lagi berharap sama presiden, mungkin mereka tidak lagi meminta presiden untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, berikutnya ini yang juga penting. Seberapa percaya masyarakat terhadap lembaga negara? Kita bandingkan terutama ini, karena ini kan yang aktor utama sekarang ini kan, ada presiden, ada KPK, ada DPR. Nah, Anda lihat di sini tingkat kepercayaan kepada KPK dan presiden itu masih paling tinggi. Jadi masyarakat, Anda lihat sendiri, masyarakat jauh lebih percaya kepada KPK dan presiden dibanding kepada DPR. Kasihan juga DPR ini ya. DPR baru kan. Harusnya kalau baru itu kan harapan masih banyak gitu ya. Tapi angka tingkat kepercayaan publik kepada DPR yang baru saja dilantik ini, dan tentu saja dipengaruhi oleh DPR yang lama, itu di angka 40%, rendah sekali untuk Indonesia, untuk kategori Indonesia. DPR itu bulan-bulan yang lalu pernah memperoleh kepercayaan di angka 50-60%, tapi ini rendah sekali, 40%. Ya bisa saja itu ke antara lain karena macam-macam, bisa kita menyebutkan itu karena misalnya apa yang mereka lakukan pada beberapa waktu. Nah, kami tanya lagi, apakah masyarakat yang tahu demonstrasi itu beranggapan bahwa demo itu untuk menggagalkan pelantikan presiden? Ya, cukup banyak yang mengatakan bahwa demo itu untuk menggagalkan pelantikan presiden. Cukup banyak, ada 35,2% dari publik. Tapi lebih banyak lagi, jauh lebih banyak lagi yang menyatakan enggak. Demonstrasi itu bukan untuk menggagalkan pelantikan. Ini kan mengkonfirmasi hal yang pertama tadi, yang saya sebutkan tadi. Sebagian besar masyarakat melihat bahwa ada dua jenis demonstrasi. Memang ada yang tujuannya untuk murni, katakanlah begitu, untuk menentang revisi Undang-Undang KPK, dan ada memang yang memanfaatkan momen itu untuk menunda pelantikan, menggagalkan pelantikan, atau semata-mata anti Jokowi. Jadi masyarakat cukup jelas melihat ada dua arus dalam demonstrasi itu, dan arus utamanya menyatakan bahwa itu bukan untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Jadi maksudnya kalau ada tuduhan bahwa itu demonstrasi semata-mata anti Jokowi, semata-mata bukan genuine, bukan aspirasi yang sesungguhnya, masyarakat tidak setuju dengan pernyataan itu. Masyarakat melihat sebagian besar itu aspirasinya genuine, aspirasinya memang untuk menentang keberadaan revisi Undang-Undang KPK itu. Berikutnya, apakah publik yang mengetahui tentang revisi Undang-Undang KPK itu beranggapan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu melemahkan atau menguatkan? Kan gitu kan, ada. Nah, Anda lihat ini, 71% dari publik yang tahu revisi Undang-Undang KPK itu menyatakan bahwa revisi undang-undang yang baru itu melemahkan KPK. 70%, ya, mayoritas mutlak ini. Meskipun tidak seluruhnya, gitu kan?
2/3 lebih dari publik yang tahu ya. Hanya 18% dari publik yang tahu revisi Undang-Undang KPK itu yang menyatakan bahwa Undang-Undang KPK itu menguatkan, gitu. Saya misalnya pernah menyatakan janji Presiden untuk menguatkan KPK itu tidak terlihat di dalam revisi Undang-Undang KPK yang baru. Nah, rupanya pernyataan saya itu sejalan dengan pernyataan apa yang dirasakan oleh publik yang mengetahui tentang revisi Undang-Undang KPK itu. Berikutnya. Nah, ini ya yang kedua, kita lompat ke isu yang utama yang terakhir soal KPK itu, bahwa apakah publik setuju dengan Presiden mengeluarkan Perpu atau tidak. Ya. Lagi-lagi lebih dari 3/4 publik yang tahu tentang revisi Undang-Undang KPK itu menyatakan setuju agar Presiden mengeluarkan Undang-Undang KPK. Dengan kata lain, kita bisa membaca di sini ada aspirasi publik yang sangat kuat yang mengetahui revisi Undang-Undang KPK itu, bahwa karena undang-undang itu melemahkan KPK, kan apakah publik secara umum mengetahui bahwa ada demonstrasi mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir. Di sini jelas kita temukan bahwa mayoritas ya masyarakat, ini 60% dari masyarakat itu tahu bahwa ada demonstrasi atau mengikuti dinamika yang terjadi selama beberapa waktu terakhir. Ini jumlah yang sangat besar, ya, mayoritas, lebih dari mayoritas sederhana, lebih dari 51%, ada 60%. Dengan demikian berarti demonstrasi itu sudah menjadi konsumsi atau pembicaraan publik secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain, demonstrasi itu menjadi concern atau bagian yang dibicarakan oleh publik secara nasional. Berikutnya, yang tahu tadi, lalu kami tanya lagi, apakah mereka juga mengerti atau tahu bahwa yang ditentang oleh demonstrasi mahasiswa tersebut antara lain adalah soal Undang-Undang KPK yang baru direvisi itu. Jadi ini yang kami tanya. Apakah mereka juga tahu bahwa undang-undang yang ditentang mahasiswa itu adalah undang-undang tentang KPK yang baru ditetapkan, ya. Lalu pertanyaan kedua, ya, jadi dari pertanyaan pertama itu kita temukan hampir semua dari warga itu tahu, dari warga yang tahu demonstrasi mahasiswa, hampir semuanya tahu bahwa demonstrasi itu antara lain menentang atau menyatakan ketidaksetujuan atau memprotes revisi Undang-Undang KPK yang baru disahkan oleh DPR dengan persetujuan Presiden itu. Nah, di antara yang tahu bahwa itu tentang Undang-Undang KPK itu kita tanyakan lagi, apa sikap mereka? Apakah mendukung demonstrasi mahasiswa menentang itu atau tidak? Ya, lagi-lagi mayoritas itu menyatakan mendukung demonstrasi mahasiswa tersebut dalam menentang revisi Undang-Undang KPK itu. Hanya 6% dari publik yang mendukung, yang menyatakan menentang demonstrasi tersebut, yang menyatakan menentang demonstrasi memprotes adanya revisi Undang-Undang KPK itu, hanya 6%. Ya, ada 60% yang mendukung, selebihnya netral. Begitu. Jadi sangat besar kalau kita dari sini, mayoritas dari publik yang tahu tentang demonstrasi mahasiswa menentang revisi Undang-Undang KPK itu, mayoritas itu mendukung protes mahasiswa tersebut. Jadi dalam konteks ini publik sikapnya bersama mahasiswa yang menentang Undang-Undang KPK itu. Berikutnya. Nah, ini juga kami tanyakan, kalau dia tahu, dari yang tahu tentang demonstrasi tadi, tentang demonstrasi mahasiswa, apakah mereka sikapnya lebih ke, ada 3 kan sikap itu. Pertama, ada tuduhan bahwa ada pernyataan bahwa demonstrasi mahasiswa itu digerakkan oleh orang yang anti Presiden Jokowi, gitu kan? Yang kedua, demonstrasi mahasiswa itu ditumpangi orang-orang yang anti Jokowi. Yang ketiga, ini yang umum mengatakan sebetulnya ada 2 demonstrasi yang berbeda. Ada demonstrasi mahasiswa yang menentang Undang-Undang KPK, ada demonstrasi kelompok lain yang anti Presiden Jokowi. Nah, publik sikapnya lebih kemana? Kalau kita lihat di sini,
hanya 11,8% dari publik yang menyatakan bahwa demonstrasi itu ditumpangi oleh orang-orang anti Jokowi. 16% itu yang menyatakan atau setuju dengan pendapat bahwa demonstrasi tersebut digerakkan oleh orang-orang anti Jokowi. Kalau kita lihat ini, sebagian besar dari publik itu menyatakan bahwa ada demonstrasi mahasiswa, ada demonstrasi yang lain. Jadi masyarakat bisa membedakan mana yang punya aspirasi semata-mata anti Jokowi atau ingin menggagalkan pelantikan Jokowi kalau itu agendanya, dengan mahasiswa yang arus utamanya